Hai semua, kali ini saya akan menjelaskan mengenai tutorial penggunaan Mendeley untuk melakukan citasi secara otomatis. Nah, jadi Mendeley ini sebenarnya adalah sebuah software ya yang sudah umum sekali digunakan untuk mengelola citasi secara otomatis dan juga bisa menyimpan jurnal-jurnal atau sumber-sumber yang kita citasi. Oke, sebelumnya kalian harus menginstal Mendeley-nya dulu, kemudian biasanya ketika menginstal itu nanti muncul semacam kayak notif gitu loh, mau digabungkan atau diintegrasikan nggak dengan Microsoft Word. Ya, kalian integrasikan dengan Microsoft Word ya. Nah, setelah terintegrasi, nanti di tab References, ini biasanya muncul simbol Mendeley. Jadi simbolnya seperti ini ya. Jadi ini memang Mendeley. Jadi seperti itu, Mendeley Site-O-Matic. Nah, jadi kita langsung aja ya. Mestinya setelah biasanya kan kalau kalian menyitasi atau mengutip dari sebuah artikel atau dari jurnal atau dari buku, kalian tuh kan udah tahu judulnya gitu kan. Kalau misalnya dari buku hard copy nggak ada soft copy-nya, ya nanti kalian bisa input sendiri sih di Mendeley. Ya, input dulu ya. Misalnya kayak input nih. Kita open dulu Mendeley-nya, double klik ya. Tunggu ya. Dia agak lama. Oke, nggak apa. Ini done aja. Oke. Nah, biasanya kalau kita mau menginput gitu, jadi nanti di sini ada klik add and entry manually. Jadi kalian ngambil dari mana? Misalnya dari buku. Contoh ya, ini contoh aja ya. Saya ngawur-ngawuran aja ya, buku satu gitu lah misalnya, atau adalah UML design gitu deh misalnya. Kemudian autornya anggaplah Indah Ciptayani misalnya seperti itu ya. Kemudian tahun berapa dia kan harus ada ya, misalnya 2020. Nah, page ini page keberapa yang kalian citasi. Misalnya 90 sampai 93, jadi seperti itu. Kalau abstraknya mau diisi boleh, kalau teksnya mau diisi boleh, silakan diisi-isi aja. Kemudian biasanya ada publisher ya, publishernya ya misalnya Gramedia aja deh biar cepet ya. Kemudian editornya silakan diisi yang lain-lain. Kotanya misalnya Jakarta, udah deh. Terus abis itu simpan. Nah, jadi ini ada nih. Nah, kemudian misalnya kalian mau nge-add dulu ya, nanti terakhir baru kalian melakukan citasi itu boleh. Atau langsung di-add jadi citasi, itu juga nggak masalah. Caranya gimana? Nah, misalnya nih, ceritanya sebelum kalian masuk ke tabel ini, ceritanya ya pura-puranya, di sini ada pengertian misalnya ya. Saya ketik biasa aja ya, UML adalah titik-titik-titik. Nah, ini misalnya menurut si Indah tadi kan, berarti kalian ke references itu ya buka insert citation. Cari deh tuh, boleh cari Indah, boleh cari Ciptayani, boleh. Yang penting kata kuncinya aja. Nah, kemudian, oke. Nah, ini kan akan menjadi nomor satu. Nah, ini tergantung kepada style yang kita pilih ya. Kadang-kadang dia bukan langsung IEEE. Kalau di kampus kita kan pakai IEEE. Ini misalnya dia pakai, ini misalnya. Dia kan tulisan gitu ya. Jadi kalian bisa ubah sesuai dengan di kampus kalian tuh pakai apa gitu ya. Nah, lalu yang kedua misalnya nih si Iswandi nih. Kita cari ya, kan ceritanya sih udah nyimpen dong pastinya jurnalnya tuh judulnya apa. Ini di copy aja ya, Ctrl C, terus kita buka Scholar ya. Ini misalnya kalau dia soft copy ada di Google itu lebih gampang kalian nge-add-nya. Nah, ini kan dia, nih judulnya nih kalian cara pertama ya, kutip. Nah, setelah kutip, klik bib text-nya. Setelah di klik bib text, ini di save page as. Nah, kalian kasih nama jangan ngawur ya, biar gampang kan. Misalnya Iswandi gitu kan. Ya udah, habis itu simpan kan gitu. Nah, itu kan disimpan tuh. Nah, jadi di sini bisa di add files. Terus kalian cari nih yang tadi Iswandi, klik. Nah, open. Udah kan nih ada Iswandi. Misalnya mau dikumpul-kumpulin dulu nanti terakhir deh disitasi gitu kan biar cepet boleh. Ini yang kedua nih misalnya rancang bangun nih copy judulnya. Haruskah judulnya lengkap? Enggak sih, tapi kalau lengkap dia kan jadi lebih gampang gitu loh nyarinya. Oke, ini Ctrl V ya, search. Nah, jadi kan langsung ketemu nih satu gitu kan. Nah, ini cara yang kedua, misalnya saya buka artikelnya, saya unduh PDF-nya. Ini jadi kalian langsung punya PDF-nya langsung apa ya, langsung
terembed gitu loh, apa sih, langsung nempel di Mendeley-nya. Itu kan jadi enak gitu. Jadi kalau misalnya, oh yang itu mana sih jurnalnya, kalian nggak nyari-nyari lagi, langsung ke Mendeley-nya, langsung kalian buka. Itu lebih cepat. Nah, gimana cara nge-add-nya? Eh, ini kayaknya. Sebentar, mana dia ya? Add file sih tetap ya. Nah, tapi yang di add kan itu adalah PDF ya. Open. Nah, ini udah masuk nih Benedictus sama Iswandi ini udah masuk ya. Nah, contoh, misalnya saya mau nge-citasi mereka nih. Si Iswandi kan di sini ya. Nah, contoh misalnya saya di sini nih mau tambahin nih katanya Iswandi, ceritanya kan gitu kan. Klik, terus tulis aja Iswandi. Nah, ini udah ada nih. Tinggal oka. Dia kan udah masuk tuh nomor 2. Nah, otomatis tuh 1 terus 2. Seumpama kalian nyebut Iswandi di suatu tempat gitu kan. Ini misalnya kalian di sini nyebut Iswandi mengatakan apa gitu kan, lalalalala. Terus kalian citasi lagi, asalkan judul jurnalnya tuh sama, itu mesti akan jadi nomor yang sama gitu. Jadi nggak akan dia jadi nomor lain, nomor 3 misalnya seperti itu ya. Oh ya, by the way, tadi saya lupa bilang. Misalnya kalau kalian nih, ini kan nge-add PDF gitu kan. Kadang-kadang ada metadata yang salah atau tidak terbaca. Jadi dia kosong misalnya, entah year-nya mungkin atau apanya. Itu bisa diedit lagi kok. Ini bisa diedit-edit lagi gitu. Oh, year-nya nih tetap bisa sih kayaknya. Nah, bisa ya. Nah, dibalikin lagi ya 2017 gitu ya, dan seterusnya. Nah, lalu caranya meng-add referensi supaya kalian nggak nulisin satu-satu kan capek ya. Kalian bisa mana dia? Insert bibliografi. Nah, jadi ini ada satu, dua. By the way, ini fontnya bisa diatur juga ya. Tinggal ke home, ke atur aja fontnya dipilih-pilih ya. Bisa ya. Oke, balik lagi ya. Kemudian Benedictus nih, misalnya Benedictusnya ternyata munculnya di atas bukan di bawah. Kalau di bawahnya kan enak ya, satu, dua, tiga. Mau nggak ya kalau seperti itu misalnya penelitian yang dilakukan oleh Benedictus misalkan gitu ya, dan seterusnya nih. Nah, saya insert Benedictus ya, salah satu tulisnya aja gitu kan. Terus kalau Benedictus tuh punya 2 karya, judulnya dong yang dilihat, itu yang di end. Nah, ini otomatis jadi 2. Iswandi tadi otomatis jadi 3 gitu loh. Jadi kalian tuh nggak bakal kesusahan mengatur kalau ada yang dihapus atau ada yang ditambah di tengah-tengah terus merubah nomornya itu kan agak repot ya. Ini referensinya juga otomatis 1, 2, 3 gitu loh. Jadi itu tata caranya ya. Mudah-mudahan kalian bisa lebih paham dan semoga ini bermanfaat.